ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. Hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun tidak berhadapan secara langsung ya, tapi nggak mengurangi kesemangatan kita untuk terus belajar. Adik-adik yang ada di rumah, ini berikutnya silahkan dibuka materinya, yaitu pengenalan masalah fiil. Ada beberapa yang sudah saya info atau saya share di grup ya, di grup kalian. Di situ membahas tentang masalah fiil dan saya akan menjelaskan sebagai mungkin mempermudah untuk memahami, untuk menjelaskan apa yang sudah saya share dari materi tersebut, yaitu masalah fiil. Fiil itu adalah kata kerja. Cukup itu saja yang kita tahu, bahwa fiil adalah kata kerja. Jadi kalimat itu ada 3, yaitu kalimat isim, dan ini sudah kita bahas. Kalimat isim adalah kalimat yaitu dari kata benda atau kalimat isim ya. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana ciri-cirinya, dan untuk mengidentifikasi kalau itu kata benda bagaimana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalimatul fi'il, yaitu kalimat kata kerja. Atau kalimat fi'il itu kata kerja. Oke, kita akan jelaskan tentang masalah fi'il secara dasar. Fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja itu bedanya dengan kata benda. Kalau kata benda adalah sebuah kata atau kalimat yang tidak dipengaruhi oleh zaman atau waktu. Contohnya ya, ini adalah gelas. Nah, ini adalah mungkin remote. Ketika saya ngomong ini gelas, maka tidak ada pengaruh dari waktu. Contohnya ini gelas atau ini meja. Kapan waktunya? Nggak ada kaitannya, nggak bisa ada jawaban. Tapi kalau kata kerja itu berkaitan dengan zaman atau waktu. Contoh, doroba, memukul. Ketika kita ngomong doroba, memukul, maka akan masuk waktu di dalamnya. Memukul, kapan memukulnya? Kemarin, atau mungkin mau memukul, atau sedang memukul. Nah, ini berarti fi'il, kata kerja itu adalah yang bisa dimasuki oleh waktu. Contoh lagi, makan. Ketika ditanya kapan waktunya, maka bisa dijawab waktunya kemarin, tadi sore, besok. Jadi ketika dimasukkan waktu, zamannya, maka ini bisa ada jawaban. Itulah fi'il, kata kerja ya. Adapun kata kerja itu dalam bahasa Arab itu ada 3 yang harus kita bahas. Pertama kali adalah 3 ini, yaitu fi'il madhi, kata kerja madhi. Yang kedua fi'il mudhari, kata kerja bentuk mudhari. Fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Jadi pertama fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Lalu apa bedanya? Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang telah kita lakukan. Contohnya jalasa. Jalasa itu maknanya duduk. Maknanya duduk, tapi menyimpan waktu telah duduk. Kemudian fi'il mudhari adalah kata kerja yang bentuknya itu sedang melakukan atau akan melakukan. Contohnya dari jalasa tadi muncul fi'il mudhari yajlisu, karena fi'il mudhari adalah pengembangan dari dasar fi'il madhi. Nah, ketika fi'il mudhari yajlisu maknanya sedang duduk atau akan duduk, maknanya sama, duduk, tetapi punya waktu yang berbeda-beda. Fi'il madhi telah duduk, fi'il mudhari akan duduk. Kemudian fi'il amr, kata kerja, pengembangan dari fi'il madhi dan fi'il mudhari tadi, muncul fi'il amr, maknanya duduk tapi lebih kepada perintah, yaitu ijlis, duduklah kamu. Jadi semua punya makna duduk, tetapi punya waktu yang berbeda. Yang fi'il madhi telah duduk, yang fi'il mudhari sedang duduk atau akan duduk.
Sementara fi'il madhar, fi'il amr, duduklah kamu. Contoh lagi fi'il madhi, kataba. Kataba telah menulis. Nah, bentuknya telah berarti fi'il madhi. Kalau sudah menyimpan telah, fi'il madhi. Kemudian yaktubu, dari kataba muncul yaktubu. Pengembangan dari fi'il madhi. Maknanya apa? Karena ini fi'il mudhari', sedang atau akan duduk. Kemudian muncul fi'il amr, kata perintahnya. Apa itu? Uktub. Ya. Uktub, apa itu? Menulislah kamu. Kataba, telah menulis. Yaktubu, akan atau sedang menulis. Uktub, menulislah kamu. Jadi ada 3 yang akan kita bahas. Ada 3 yang kita bahas. Nah, sekarang untuk mengetahui fi'il atau kata kerja itu bagaimana? Kita ini kan belajar bahasa Arab, untuk mengetahui apa yang ada dalam kandungan tulisan-tulisan Arab. Otomatis untuk mengetahui apakah ini kata kerja, kita harus tahu cirinya. Jadi ketika ada tulisan itu, kita tahu ini kata kerja atau kata benda. Kalau kemarin kita bahas masalah isim, ciri isim adalah seperti berikut. Kita identifikasi, ini kata benda. Cirinya dari mana? Ketika ada cirinya bahwa itu kata benda, ya itu kata benda. Karena kita bukan melihat sesuatu kejadian. Kalau kita melihat suatu kejadian, mungkin kita bisa menyimpulkan. Contoh, kita melihat remote, kita bisa ngomong bahwa ini adalah remote, ini benda ini. Tapi kita bicaranya bukan melihat kejadian, tapi kita membaca tulisan. Yang tulisan itu, tulisannya nggak mewakili bentuknya, sehingga kita nggak tahu ini maknanya apa. Kalau kita nggak tahu maknanya, kita identifikasi, oh dengan ciri-ciri seperti ini berarti ini kata benda. Sama dengan fi'il. Fi'il itu kita bukan melihat sebuah tindakan langsung. Contoh kalau melihat orang langsung mukul. Nah, orang mukul atau orang makan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah pekerjaan. Dia memukul, dia minum, itu sebuah perbuatan. Tapi dalam penulisan, kita melihat tulisan itu tidak mewakili sebuah penglihatan. Sehingga untuk mengetahui bahwa ini adalah sebuah perbuatan atau kata kerja, kita perlu dengan mengidentifikasi ciri-cirinya. Maka fi'il juga ada cirinya. Apakah cirinya fi'il itu? Untuk kita ketahui bahwa itu fi'il, yang pertama adalah kita melihat di depannya ada kalimat saufa. Kalau ada kalimat saufa di depan kata tersebut, maka itu adalah fi'il. Contohnya, kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Ada saufa, maka di depan saufa berarti itu apa? Kata kerja, yaitu ta'lamun. Ingat, itu depannya mesti kata kerja. Ya, kalau ada saufa depan kata kerja atau fi'il. Kemudian yang kedua adalah qad. Kalimat qad ini menunjukkan bahwa setelah lafadz qad, maka depannya kata kerja. Contoh, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ketika ada kode, kita tahu kode. Ketika ada kode ini, maka teridentifikasi bahwasanya depannya kode ini adalah kata kerja. Apa itu kode aflaha? Berarti aflaha adalah kata kerja. Sungguh beruntung. Beruntung ini adalah kata kerja. Dalam bahasa Arab masuk kategori kata kerja. Contoh lagi, sa, yaitu ciri sa, huruf sin, sa. Sayaqulu sufaha'u minan nas.
sayaqulu sufaha'u minan nas. Ketika ada sa, maka depannya sa, kalau sa ini pasti gandeng ya. Sa ini gandeng. Sa sin ini gandeng dengan fiil. Sayaku. Nah, berarti depannya yaitu yakulu. Yakulu ini adalah fiil atau kata kerja. Kalau saufa ini terpisah. Saufa ta'lamun. Saufa kemudian ta'lamun. Jadi kalau ada sa menunjukkan depannya adalah kata kerja. Kemudian itu semua di depan ya. Tanda-tanda saufa, kode, sa itu di depan. Di depan. Berarti setelah kalimat itu, setelah huruf itu adalah kata kerja. Kemudian yang keempat adalah tak. Ya, tak, huruf tak, taknis. Tak sebagai tanda bahwa itu adalah perempuan pelakunya. Ya, kalau ini beda. Kalau tadi itu sebelumnya fiil, sebelum fiil depannya jadi sebelum fiil. Kalau tak ini di akhirnya fiil. Contohnya qalat namlatu ya ayyuhan namlu dakhulu. Ya, jadi qalat. Kalau ada tak sebagai tanda perempuan, tak sukun, qalat taknya, maka sebelum tak ini adalah kata kerja. Ingat, taknya di akhir sebagai tandanya. Berarti sebelum tak itu adalah kata kerja. Qalat berarti kola ini adalah kata kerja. Tandanya apa? Tak. Qalat tak sebagai tanda. Kola fiil tandanya tak depannya. Ingat, yang 4 tadi, yang 3 berada di depan tandanya, yaitu saufa ta'lamun, qad aflaha, sayaqulu sufaha. Kemudian tak di belakang. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu dakhulu masakinukum. Qalat ya. Itu untuk mengidentifikasi, mencari fiil. Dan yang kelima ini dari makna. Ya, kalau tidak ada sebagai, atau gini kesimpulannya, itu kan sebagai tanda atau ciri untuk mengetahui fiil. Tapi andaikan kita tahu bahwa lafadz itu maknanya adalah kata kerja, maka ya sudah, berarti kita abaikan ciri-cirinya itu untuk apa? Kita kan untuk melihat ini kata kerja, ciri kita pakai kalau kita nggak ngerti kalau itu adalah kata kerja. Tapi kalau kita tahu bahwa itu kata kerja, andaikan nggak melihat cirinya, ya sudah, secara makna kita mafhum atau faham. Ya, secara makna kita faham. Nah, bagaimana? Tentunya yang dasar ini kita harus pahami dulu. Kalau ini kita sudah paham, maka kita akan melangkah pada tahapan detailnya. Bagaimanakah fi'il madhi itu bentuknya, atau polanya, atau dasarnya. Itu akan kita lanjut pada sesi berikutnya. Semoga tetap semangat di rumah, jangan sampai melanggar protokol COVID-19, karena kita bersama-sama melawan untuk bisa terhindar dari, kita berikhtiar jangan sampai kita ini sembrono. Tetap di rumah dan jangan abai, jangan lebay ya dengan ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا